Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Dr. Santi Oktarina MPD. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, para mahasiswa, para guru yang sedang menyaksikan YouTube saya, hari ini saya akan berbagi informasi tentang salah satu jenis penelitian, yaitu penelitian tindakan kelas atau bisa disebut juga action research. Oke, hari ini kita akan bahas bersama-sama. Oke, kita akan lihat ya. Oke, perhatikan bahwa penelitian tindakan kelas. Jadi hari ini kita akan membahas ini bagaimana sih sebenarnya, apa sih sebenarnya penelitian tindakan kelas tersebut. Oke, teman-teman semua, itu yang saya katakan tadi, kita harus ada banyak pertanyaan ya, apa itu penelitian tindakan kelas? Banyak juga yang sudah melakukan, tetapi ada konsep-konsep yang belum dipahami tentang penelitian tindakan kelas. Oke, hari ini saya akan menjelaskan dan semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman lebih kepada kalian tentang penelitian tindakan kelas. Oke, ini adalah konsep-konsep penting penelitian tindakan kelas yang perlu dipahami dulu sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas. Oke, yang pertama adalah penelitian tindakan kelas itu suatu inquiry atau penyelidikan. Di sini bermakna bahwa adanya proses penyelidikan terhadap situasi pembelajaran yang telah terjadi ya. Ya, ini yang dilakukan oleh guru berdasarkan refleksi dirinya. Jadi kita menyelidiki, itu penelitian tindakan kelas. Yang kedua adalah penelitian tindakan kelas dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi yang diteliti, yaitu guru, peserta didik, dan kepala sekolah. Pada prinsipnya di sini yang ada yang sangat terlibat komponen penting yang akan menjadi objek yang akan kita teliti dalam hal ini adalah guru, kinerja guru dan peserta didik. Kepala sekolah juga memiliki peranan, tetapi di sini pada tahap pengamat ya. Nah, yang kita akan lihat secara fokus kita ya adalah guru dan peserta didik ya. Oke, yang berikutnya adalah penelitian tindakan kelas dilakukan dalam situasi pendidikan. Nah, situasi pendidikan dalam hal ini adalah situasi proses belajar mengajar. Jadi yang kita teliti bukan kita meneliti di luar situasi proses belajar mengajar di rumah siswanya ya dan lain-lain, itu tidak, tetapi di dalam kelas ya, di dalam kelas. Nah, kelas ini juga jangan diartikan di dalam kelas dalam arti yang sebenarnya, bisa juga nanti kalau pembelajaran itu di bawah di luar kelas, misalnya di alam terbuka, tetapi dia melakukan proses pembelajaran, itu bisa dilakukan juga ya. Karena banyak sekali sekarang belajar itu misalnya ke perpustakaan, kemudian ada di lapangan yang luas, di lapangan ya, itu nggak apa-apa, tetapi di sini dalam proses pendidikan ya, situasi belajar mengajar intinya. Yang berikutnya, hal yang penting dalam penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian ini bertujuan memperbaiki dasar-dasar pemikiran dan praktik-praktik pembelajaran ya. Jadi dasar-dasar pemikiran yang guru ya tentang pembelajaran yang sudah berlangsung ya. Jadi misalnya seperti ini, kalau misalnya bahwa ketika ada permasalahan, sebenarnya ada alternatif solusi yang bisa diperbaiki untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang maksimal dengan melalui penelitian tindakan kelas ini, dengan melakukan alternatifnya dengan mengganti model pembelajaran, kemudian dengan menggunakan strategi pembelajaran ataupun dengan metode pembelajaran, silakan, ataupun dengan menggunakan media pembelajaran. Jadi memperbaiki pemahamannya ya. Jadi banyak sekali alternatif solusi perbaikan pembelajaran. Kemudian dan ini arahnya nanti itu akan memperbaiki praktik-praktik pembelajaran yang kurang maksimal
maksimal ya, atau dikatakan di sini kurang berkualitas ya, agar mendapatkan hasil pembelajaran ya, kualitas pembelajaran yang maksimal dan sesuai harapan. Ini konsep penelitian tindakan kelas yang harus dipahami terlebih dahulu oleh para mahasiswa ya, para Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan atau yang akan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Kita berikutnya akan lanjut pada karakteristik penelitian tindakan kelas, dan ini juga harus dipahami juga bahwa inilah karakteristiknya penelitian tindakan kelas agar tidak ada tumpang tindih ya, ataupun ada salah pemahaman. Yang pertama karakteristiknya, yang pertama adalah adanya masalah pembelajaran yang harus diatasi ya. Jadi ada masalah pembelajaran nih yang harus diatasi, dan ini gurunya yang tahu akan hal ini ya. Jadi guru kelasnya ya yang harus akan tahu ya, akan adakah masalah pembelajaran yang harus segera diatasi ya, yang ini yang harus dipahami. Yang berikutnya adalah penelitian melalui refleksi diri ya. Jadi masalah pembelajaran yang harus diatasi tadi itu berawal dari refleksi diri seorang guru ya. Gurunya bertanya tentang pembelajaran ataupun praktik pembelajaran yang telah dilakukan, apakah ada masalah atau tidak. Jadi proses refleksi diri ini yang dilakukan oleh guru. Oke, yang berikutnya penelitian dilakukan oleh guru di kelas sendiri. Nah, ini yang menjadi karakteristik penting ya. Jadi kita tidak memakai kelas orang lain, karena yang bermasalah, yang tahu adanya permasalahan itu adalah guru sendiri ya. Jadi fokusnya perilaku guru dan siswa serta interaksi yang terjadi ya. Jadi guru sendiri dong, karena dia tahu yang namanya dia mengajar terus di kelasnya ya, mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan dia merasakan oh ada masalah dalam pembelajaran yang saya lakukan ini, yang dilihatnya dari adanya interaksi antara guru dan siswa ya itu. Kemudian karakteristik PTK adalah sistematik dan terencana. Jadi nanti ada langkah-langkah PTK yang harus dilakukan, tidak sembarang saja. Jadi ada langkah-langkahnya, langkah pertama, langkah kedua, langkah tiga, langkah keempat ya, dan itu harus sistematik dilakukan dan harus direncanakan terlebih dahulu ya, itu karakteristiknya. Berikutnya adanya tindakan perbaikan. Ini kita namanya penelitian tindakan kelas ini adalah untuk memperbaiki dasar-dasar pemikiran dan praktik pembelajaran. Oleh sebab itu, bahwa ini terjadi jika ada masalah yang harus diatasi. Nah, bagaimana mengatasi masalahnya? Dengan cara memberikan alternatif pemecahannya. Alternatif pemecahan bisa kita menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran terbaru yang sesuai, strategi pembelajaran terbaru atau media pembelajaran yang bisa mengatasi permasalahan pembelajaran ini. Itu yang namanya adanya tindakan perbaikan. Oke, berikutnya perbaikannya ini didasarkan adanya perbaikan untuk kinerja guru. Jadi semua ini ditujukan untuk adanya perbaikan kinerja guru dan peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, jadi kalau tidak ini berarti itu bukan PTK. Ya, jadi kinerja guru yang ingin diperbaiki dan peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Itu karakteristiknya. Ya, berikutnya, nah, memang ada lebih dan kurangnya sebuah penelitian ya, jenis penelitian. Di sini saya mengungkapkan bahwa ada keterbatasan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, tidak dapat melakukan generalisasi. Jadi kita tidak bisa mengatakan misalnya seperti ini. Kita ada permasalahan tadi, kita memberikan alternatif menggunakan satu model pembelajaran, misalnya problem based learning, untuk mengatasi permasalahan sulitnya siswa menulis puisi, misalnya seperti itu ya.
ya. Nah, ini di kelas X seperti itu. Tapi ini efektif ketika kita lihat. Ini adanya terdapat peningkatan dari satu siklus ke siklus lain ke siklus berikutnya. Nah, ini tidak bisa kita generalisasikan seluruhnya, seluruh kelas yang menggunakan problem based learning ini mampu meningkatkan kemampuan menulis puisi. Tidak bisa seperti itu ya. Ya, karena ini berlaku pada kelas itu ya, jadi tidak bisa dilakukan generalisasi ya, hanya kelas itu yang berlaku efektifnya seperti itu. Nah, berikutnya guru bertindak sebagai pengajar dan peneliti sekaligus. Ini bisa menjadi sebuah keterbatasan. Jadi di sini guru dia yang mengajar, dia yang meneliti. Jadi memang banyak sekali tugasnya ya dalam penelitian tindakan kelas ini. Guru juga mengajar, dia juga meneliti. Jadi bukan peneliti beda, pengajar beda. Ada beberapa penelitian yang dia peneliti, kemudian yang mengajar orang lain ya, seperti itu. Nah, ini yang berbeda, tetapi ini masih bisa kita atasi ya. Jadi guru mempunyai power yang oke ya. Jadi dia dengan semangatnya dia bisa menjadi pengajar dan peneliti sekaligus, dan ini sangat bagus ya. Tetapi ini kita buat jadi keterbatasan PTK ya. Oke, langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini yang tadi terencana tadi dan sistematik. Yang pertama ada perencanaan, ada pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Nggak bisa dibolak-balik ya, harus sistematis melaksanakan, merencanakan dahulu, adanya pelaksanaan dahulu, kemudian pengamatan dulu, baru refleksi. Ya, refleksi terhadap pembelajaran. Oh Bu, refleksi tadi apa? Itu berbeda. Jadi konsep refleksi di sini berbeda dengan refleksi kita yang di awal tadi. Ya, ini refleksi pembelajaran ketika sudah dilakukan tindakan perbaikan. Oke, kita akan lihat ya. Kayak perencanaan ya. Jadi di perencanaan ini ya, refleksi di sini ya. Refleksi di sini kan ya. Kita akan melakukan ini dulu perencanaan ya untuk ini. Perencanaan yang dilakukan apa sih? Yang pertama kita merefleksi dulu ya, sebelum untuk melakukan tindakan sampai menemukan alternatif pemecahan masalah itu ada harus ada refleksi dulu. Refleksi mengidentifikasi apa permasalahannya, kemudian kita menganalisis apa faktor penyebabnya, kemudian merumuskan masalah. Ketika masalah sudah diketahui pada materi apa ya, pada siswa kelas berapa ya, kita harus mengembangkan alternatif tindakan. Alternatif tindakan tersebut kita cari dari mana? Dari teori. Jadi dari pendapat pakar dan dari referensi. Bisa kita gunakan berbagai sumber referensi dari internet. Misalnya kita gunakan yang namanya dari Google Scholar untuk mengetahui jurnal-jurnal hasil pembelajaran terhadap alternatif perbaikan yang kita pilih ya, seperti itu, atau pendapat pakar ya, seperti itu, atau referensi tadi ya. Kemudian setelah kita mendapatkan alternatif tindakan, misalnya untuk menulis puisi tadi saya menggunakan salah satu modelnya, yaitu model kreatif produktif sebagai alternatif tindakan saya ya. Nah, kemudian kita membuat rencana perbaikan. Rencana perbaikan ini dalam bentuk yang namanya RPP ya. RPP perbaikan pembelajaran. Ada kegiatan awal, inti, dan penutup lengkap ya. Jadi lengkap rencana perbaikan pembelajarannya. Sangat bagus sudah membuat perangkat pembelajarannya ya. Perangkat pembelajaran dengan alternatif tindakan yang kita pilih ya. Kemudian kita menyiapkan instrumen pengumpul data. Jadi itu direncanakan. Jadi membuat RPP, rencana perbaikan, kemudian mempersiapkan instrumen pengumpul data. Apa instrumen pengumpul data? Instrumen pengumpul data kita yaitu
tes dan non-tes. Di tes ini misalnya tes menulis puisi itu sudah kita siapkan dulu ya. Kemudian yang kedua adalah observasi. Jadi non-tesnya wawancara dan observasi. Di wawancara kita sudah menyiapkan yang namanya panduan wawancaranya, apa saja yang akan kita tanyakan ya, apa saja yang akan ditanyakan oleh pengamat kita. Nanti ada pengamatnya di sini di wawancara dan di wawancara ada yang kita diobservasi ya, diobservasi kemudian bisa ditindaklanjuti dengan wawancara. Nah, di non tes observasi ada lembar yang namanya lembar observasi siswa dan lembar observasi untuk kinerja gurunya di RPP dan praktik pembelajaran. Nanti kita lihat ya. Jadi itu perencanaan yang harus direncanakan oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian tahap pertama ya. Nah, ini berikutnya kita akan lihat ya. Kita akan berikutnya adalah pelaksanaan tindakan. Jadi, setelah kita mendapatkan alternatifnya tadi, kemudian kita membuat RPP-nya, kemudian kita sudah menyiapkan pengumpulan datanya tadi ya, sudah kita siapkan, baru kita harus melaksanakan tindakan. Nah, tindakan dilaksanakan oleh guru kelas itu sendiri ya, bukan orang lain. Jadi permasalahan kita, guru di kelas itu permasalahannya, dan guru di kelas itulah yang melaksanakan perbaikan pembelajarannya. Guru mengajar ya berdasarkan alternatif tindakan yang sudah disusun ya, dipilih. Nah, yang dilaksanakan adalah rencana perbaikan pembelajarannya tadi. Jadi RPP tadi yang dilaksanakan. Yang harus diketahui, jangan RPP dengan apa yang diajarkan berbeda, karena kita seperti tadi contohnya saya mengambil alternatifnya adalah model kreatif produktif. Langkah-langkah di kegiatan awal, inti dan penutup itulah yang akan saya tampilkan, saya laksanakan dalam proses perbaikan pembelajaran ini. Jadi kita melaksanakan berdasarkan alternatif yang kita pilih tadi ya, pelaksanaan pembelajaran oleh pengajar. Nah, di sini pengajar juga sebagai peneliti. Jadi di sana dia juga pengumpul data dan analisis interpretasi data. Ya, jadi seperti itu. Jadi inilah yang tadi keterbatasan tadi, karena dua peran di sini langsung dilakukan oleh guru. Ya, jadi ketika pelaksanaan dia juga melakukan pengumpulan data dengan yang namanya melakukan observasi ya, melakukan observasi siswanya sendiri ya, pengumpulan datanya, kemudian tes tadi ya, itu yang akan dilakukan di akhir. Dia akan mengetes ya, sudah melakukan pelaksanaan pembelajaran, sudah mengobservasi siswa, kemudian dia melakukan tes ya, pengumpulan data tes ya, dan dia juga akan bertindak sebagai analisis dan interpretasi data. Ini nanti ya, tapi pelaksanaan dulu. Jadi dia melaksanakan berdasarkan alternatif perbaikan yang dipilihnya. Kemudian observasi itu yang saya tadi katakan di dalam dan di sini observasi ini dilakukan di saat pelaksanaan ya. Jadi lembar observasi untuk siswa bisa dia lakukan langsung atau bisa meminta bantuan dari teman sejawat untuk mengobservasi siswanya. Apa saja komponen-komponen yang diharapkan untuk muncul dalam pembelajaran ini, bagaimana bertanya dan lainnya ya, seperti itu. Keaktifan siswa itu bisa dilihat. Kemudian lembar observasi untuk guru, di sini guru tidak menilai dirinya sendiri, ada orang lain yang menilai ya, menilai. Nah, di sini yang saya katakan tadi bisa teman sejawat atau kepala sekolah yang menilai kinerja gurunya di dalam kelas. Dan ini harus disiapkan yang namanya lembar khusus penilaian. Nah, bukan hanya di dalam kelas saja, tetapi yang harus dinilai adalah RPP-nya ya. RPP perbaikan dan pelaksanaan praktik pembelajaran
yang sedang berlangsung ya. Jadi di sana jadi di observasi ini ya, guru dinilai ya. Nah, nanti kalaupun mau misalnya kita mendapatkan yang lebih baik lagi, kita bukan hanya dari lembar observasi tadi kita data kita, tetapi kita bisa bisa apa ya, mendalaminya dengan menggunakan wawancara bersama teman sejawat kita tadi atau kepala sekolah yang sudah mengamati kita. Jadi itu ya. Oke, berikutnya adalah refleksi ya. Jadi di sini ya, refleksi itu ya, oke, maaf, kebalik di sini ya. Jadi refleksi dulu, refleksi. Jadi setelah observasi kita mengadakan refleksi. Nah, berdasarkan data-data yang sudah kita analisis tadi, berdasarkan observasi, tes dan lain-lain tadi ya, kita akan menemukan kekurangan. Apa sih kekurangan pembelajaran yang kita lakukan? Ini siklus pertama ya, lakukan. Kemudian apa sih kelebihan dan apa sih tindak lanjut yang dilakukan? Kelebihan dipertahankan, kekurangan dipahami dulu, kemudian apa yang dilakukan, membuat perencanaan agar kekurangan ini bisa teratasi. Itulah tindak lanjut. Jadi tindak lanjutnya apa? Jika kekurangannya A, siswa masih ribut, kemudian apa tindak lanjutnya untuk mengatasi siswa masih ribut ini? Siswa belum banyak bertanya, apa yang dilakukan untuk mengatasi ini? Itulah tindak lanjut ya. Nah, jadi akan kita lihat berdasarkan hasil tes, berdasarkan observasi ya, dan wawancara dari teman sejawat, apakah kita harus melanjutkan ini ke siklus kedua atau masih sudah selesai. Biasanya pada siklus pertama ini masih harus dilanjutkan ke siklus yang kedua ya. Jadi kita lihat indikatornya, lihat dari hasil tes ya, apakah di atas KKM ataupun bagaimana proses pembelajarannya siswanya, bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung, bagaimana siswanya, bagaimana komentar-komentar dari teman observer kita ketika mengamati pembelajaran kita yang berlangsung, bagaimana siswanya. Oke, untuk menentukan apakah kita berhenti pada siklus 1 atau lanjut ke siklus 2. Yang saya katakan tadi biasanya tidak berhenti pada siklus yang pertama, pasti masih banyak kekurangan ya, karena kita baru pertama kali menguji cobakan sebuah alternatif perbaikan. Masih ada masalah-masalahnya, dan masalah-masalah itu kita akan coba atasi di siklus 2. Nah, langkah-langkah mengatasi di siklus 2 sama saja seperti yang tadi, tetap ada merencanakan lagi. Jadi ketika ada kekurangan-kekurangan tadi, kita merevisi rencana RPP perbaikan tadi, yang pada komponen mana yang harus diperbaiki. Itulah tadi adanya lembar penilaian terhadap RPP tadi ya. Jadi RPP yang dinilai, kemudian berdasarkan observasi di praktik pembelajaran, baru kita akan memperbaiki RPP-nya dulu ya. Jadi tapi untuk berikutnya ini kita tidak lagi mengidentifikasi masalah sebelumnya, tidak lagi, hanya kita berdasarkan refleksi tadi ya. Refleksi tadi tindak lanjutnya apa, dan itu tindak lanjut itu dituangkan dalam bentuk RPP siklus kedua. Jadi tadi RPP siklus pertama, RPP siklus kedua dilaksanakan lagi dengan tahap-tahap yang sesuai, yang secara sistematis tadi, kemudian dites, diadakan yang namanya menginterpretasi data observasi dari wawancara, kemudian melihat apakah masih ada kelemahan atau kelebihannya ya, apa yang harus ditindaklanjuti. Jika di siklus 2 sudah kelemahan yang tadi sudah teratasi dan nilai siswa sudah ada peningkatan ya, tidak ada lagi kelemahannya, hanya kelebihannya saja, maka penelitian tindakan kelas akan berhenti pada siklus yang kedua, dan jadi selesailah penelitian ini. Setelah ini baru kita akan membuat laporan hasil penelitian kita
ya. Itu saja dari saya tentang, secara umum ya, konsep penelitian tindakan kelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.